Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini bisa ketemu lagi lewat channel Darussalam Kalipakung. Dan untuk kesempatan ini kami mengundang seorang yang tidak asing lagi, yaitu Pak Lutfi. Beliau adalah Kepala Madrasah Aliyah Darussalam Kalipakung yang pada pagi hari ini akan berbincang-bincang dengan saya lewat podcast Darussalam Kalipakung. Sebelumnya kami sapa dulu Pak Lutfi. Assalamualaikum Pak Lutfi, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya. Pada kesempatan ini kami sebagai orang tua akan bertanya yang pertama tentang bagaimana keadaan keluarga dan keadaan masyarakat lingkungan yang ada di lingkungan Pak Lutfi, terutama di dalam bulan suci Ramadan ini. Kami mohon informasi sedikit. Alhamdulillah, Ramadan tahun ini diberi rahmat oleh Allah, yaitu di awal-awal Ramadan dengan hujan, turunnya hujan Pak. Sehingga warga masyarakat yang melaksanakan ibadah puasa suasananya agak sejuk, dan alhamdulillah masyarakat di sekitar lingkungan kami bisa melaksanakan kegiatan puasa dengan baik dan lancar. Beberapa kegiatan-kegiatan rutin di bulan puasa juga alhamdulillah bisa terlaksana, seperti sholat taraweh berjamaah di Masjid Baitul Atiq, kemudian tadarus Al-Quran, kemudian pengajian pada subuh. Secara umum alhamdulillah lancar. Ya. Selanjutnya yang perlu kami sampaikan, Pak Lutfi sudah menjabat jadi Kepala Madrasah Aliyah Darussalam ini sudah berapa tahunnya? Sudah 5 tahun Pak. Dari 5 tahun, berarti sudah dua periode apa? 2 periode. Bagaimana untuk sementara ini menjadi Kepala Aliyah Darussalam yang sudah 5 tahun, untuk suka dan dukanya barangkali bisa dijelaskan kepada saya. Barangkali saya bisa memberikan pandangan atau solusi untuk kedepannya. Ya, alhamdulillah saya diberi amanat menjadi kepala mulai tahun 2019 oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Kalipakung, dan alhamdulillah sampai hari ini kami melaksanakan amanat itu. Walaupun dalam pelaksanaan amanat ini ya ada kendala dan sebagainya, tapi alhamdulillah sampai hari ini kami bisa tetap melaksanakan itu. Beberapa kendala yang kami hadapi di dalam melaksanakan amanat untuk jadi kepala madrasah di Madrasah Aliyah Darussalam Kalipakung. Yang pertama, bahwa untuk madrasah aliyah memang secara umum minat terhadap madrasah aliyah di seluruh Indonesia, tidak hanya di sini, memang
lagi agak menurun karena masyarakat sementara ini melihat bahwa sekolah itu, bagaimana sekolah itu bisa lulusannya terserap di tenaga kerja. Oh gitu. Tetapi kendala itu bisa sedikit demi sedikit bisa dijawab dengan fakta-fakta di lapangan bahwa ternyata lulusan madrasah aliyah juga bisa kompetitif di lapangan. Buktinya banyak lulusan madrasah aliyah yang terserap di segala bidang. Jadi kendala-kendala itu memang ada sebuah kendala, tetapi memang ya nyatanya di lapangan sudah terjawab. Yang kedua adalah kendala-kendalanya yaitu bahwa fasilitas-fasilitas ya dari pemerintah khususnya untuk madrasah swasta, khususnya madrasah aliyah belum sepenuhnya terdukung dengan baik, sehingga kegiatan belajar mengajar yang membutuhkan sarana prasarana juga agak sedikit terganggu. Tapi itu pun alhamdulillah bisa terlayani, bisa dihadapi dengan baik, dan alhamdulillah Madrasah Aliyah Darussalam bisa melaksanakan kegiatan KBM dengan baik, walaupun masih banyak kekurangan di sana sini. Saya kira itu. Terus kalau tadi dikatakan bahwa fasilitas dari pemerintah itu sedikit kurang atau berbeda dengan sekolah-sekolah yang di bawah naungan dinas, itu seperti halnya apa? Contohnya itu seperti apa? Contohnya kayak ini Pak, sarana prasarana, alat, buku-buku Pak, buku-buku pelajaran ya, yang memang sangat dibutuhkan. Sementara buku pelajaran yang ada kan kurikulumnya sudah lama Pak, ini ada kurikulum baru belum ada. Loh, seingat saya itu ada yang namanya bos buku waktu itu ya. Apa sekarang masih ada? Bos buku ini masih ada Pak. Masih ada. Lah itu kan berarti tergantung pada guru yang mengajarnya atau kepada bagian perpustakaan atau bagian sarana dan prasarana, bagaimana cara memanfaatkan bos buku itu apa, bagaimana? Apa memang karena jumlah nilai uangnya yang sangat kurang begitu? Betul. Ya. Jadi bos buku untuk diatur untuk beli buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan itu yang tidak bisa mencukupi. Tidak bisa mencukupi. Iya. Bisa untuk membeli tapi belum mencukupi. Nah, ini kira-kira untuk langkah-langkah panjenengan sebagai kepala agar kita itu jangan terlalu mengharapkan terhadap bantuan-bantuan pemerintah kaitannya dengan masalah buku itu, ada kiat-kiat yang panjenengan miliki apa tidak? Ya, kita tidak bisa mengharap bantuan dari pemerintah selamanya, Pak. Dan kita harus mandiri, yaitu mengadakan buku-buku pelajaran secara mandiri. Ya, dengan siswa disuruh membeli itu, Pak. Sendiri. Ya. Dan itu memang agak membebani. Iya. Ya sebetulnya membebani juga nggak apa-apa, yang penting jangan terlalu berat. Ya. Jangan terlalu memberatkan, ya. Karena ya kita ini ya kepenginnya, ya. Saya itu pernah diberi wawasan oleh
Bapak Profesor Usman Abu Bakar bahwa kalau yang namanya sekolah yang bayarannya mahal, bermutu itu biasa. Tapi kita buat bagaimana caranya sekolah yang bayarannya tidak mahal tetapi bermutu. Kira-kira dengan ungkapan seperti itu di Aliyah Darussalam itu bisa apa enggak? Ya sebetulnya semuanya bisa Pak, tapi harus bertahap. Kendala kita kan kemampuan di finansial. Nah, itu ya. Sehingga kalau dipaksakan, ya apalagi rata-rata sebagian besar 90% kan semuanya mondok. Ada biaya di pondok, biaya dan lain sebagainya. Sehingga kalau diterapkan itu sebetulnya bisa, tetapi apakah nantinya jadi beban siswa-siswa atau tidak? Nah itu harusnya untuk kedepannya Pak Lutfi sebagai kepala itu kerjasama di bidang pendanaan bersama dengan pesantren, ya. Ya sudah barang tentu dengan pengurus pesantren bagaimana caranya agar masalah dana kita bisa terpenuhi kebutuhannya tetapi tidak dirasa berat oleh para siswanya yang notabene sebagai santri pondok pesantren Darussalam. Itu nanti harus kerjasama, ya makanya untuk Madrasah Aliyah, apalagi Madrasah Aliyah itu ada orang mengatakan identik dengan pesantren, maka bisa digabungkan sehingga dirasa oleh para siswanya itu tidak begitu berat. Ya, itu saran saya itu seperti itu. Terus ini, sementara selama panjenengan mimpin di Aliyah Darussalam itu, ya mungkin dari sekian banyak santri atau dari sekian banyak siswa itu ada yang menonjol di bidang olahraga, di bidang kesenian, di bidang pelajaran, kira-kira ada nggak? Kalau ada, saya minta ditunjukkan. Kemarin saya kedatangan, ini salah satu contoh saja ya Pak, yang nyata memang kedatangan salah satu siswa lulusan Madrasah Aliyah yang sekarang jadi pengawas BUMN di wilayah Kabupaten Tegal, Kota Tegal Pak. Yang namanya siapa, dari mana itu? Alamatnya dari Timbang Reja Pak. Oh, Timbang Reja. Namanya lupa. Memang beliau Klaten, lulusan dari Madrasah Aliyah Darussalam, kemudian Klaten dan sekarang jadi pengawas. Pengawas. Terus yang lain barangkali ada yang sudah kerja di mana itu? Ya insya Allah banyak sekali Pak. Ada catatannya. Ya. Tapi kalau masalah yang lain kaitannya siswa sekarang ini ya, kami juga ketika mengikuti lomba-lomba ya alhamdulillah ya tidak kalah dengan madrasah-madrasah aliyah yang lain. Ya. Jadi ini karena keberadaan aliyah itu di mata masyarakat pada umumnya itu termasuk sekolah yang dianggap kurang menarik, ya. Ya karena mungkin adanya SMA yang favorit, adanya SMK yang favorit, ya. Nah ini Pak Lutfi sebagai kepala sudah barang tentu harus punya kiat-kiat, ya, yang ditonjolkan sehingga masyarakat itu akan tertarik terhadap aliyah, khususnya Madrasah Aliyah Darussalam. Kira-kira sementara ini mungkin ada dalam benak hati panjenengan itu ke depannya itu ada rencana-rencana apa ya? Yang pertama yang jadi masalah sekarang kan masalah akhlak nih Pak. Yeah. Banyak secara umum pendidikan sudah maju, ya banyak sekolah-sekolah maju baik negeri maupun swasta, tapi di sisi ini memang kurang. Dan alhamdulillah
salah satu yang menonjol di Madrasah Aliyah Darussalam itu masalah karakter akhlaknya. Karena Madrasah Aliyah Darussalam di bawah pondok pesantren. Karakter santrinya itu ditonjolkan, dan ini memang bisa dibuktikan, Pak. Dan jadi kebanggaan kami bahwa sebagai contoh kecil saja, contoh kecil. Setiap tahun itu ketika lulusan, ketika sekolah-sekolah pada pawai, bikin coret-coret, dan di madrasah tidak pernah ada. Dan insya Allah kalau lihat siswa-siswi Madrasah Aliyah Darussalam Walipakung, melihat akhlaknya, sopan santun, unggah-ungguh, tata bahasanya, insya Allah ya bisa berbeda dengan sekolah-sekolah lain, dan bisa banggalah saya sebagai guru sangat bangga, dan insya Allah semua orang tua pun akan merasa bangga kalau melihat kenyataan di lapangan. Ya, memang yang namanya karakter atau bahasa agamanya itu akhlak, ya. Itu memang memegang peranan penting. Bahkan ada seorang ahli pendidikan, karakter itu nomor satu, ya. Jadi komponen dari seorang pelajar atau seorang santri dikatakan berhasil itu ada 3, ya. Yang pertama itu akhlak, ya. Yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga itu keterampilan. Coba di Madrasah Aliyah itu 3 ini bisa diterapkan. Kalau akhlak tadi ya saya percayalah, apalagi mereka rata-rata dari pondok pesantren, artinya mukim di sini, yang saya begitu kerasnya dalam mendidik anak-anak kita yang ada di pondok pesantren Darussalam untuk memiliki akhlakul karimah. Insyaallah untuk Aliyah Darussalam karena kebanyakan dari santri itu sudah otomatis, ya. Sekarang yang perlu itu keterampilan, ya. Keterampilan coba ya panjenengan ya dipaksa untuk mencari guru keterampilan, artinya keterampilan yang mendapat respon atau mendapat tanggapan dari masyarakat, bukan keterampilan asal. Kan ada yang namanya guru keterampilan di sekolah, baik di MTS ataupun di Aliyah itu ada, tapi bukan maksudnya keterampilan yang seperti itu, tapi keterampilan yang dipraktekkan sehingga masyarakat bisa merasakan, yang akhirnya mereka itu menilai positif terhadap Aliyah. Itu keterampilan itu perlu, ya. Dan saya baru saja tadi pagi itu menyetel TV, ada seorang pendidik, ya, yang memang 3 itu yang dikejar. Yang pertama itu karakter atau akhlakul karimah, yang kedua itu keterampilan, dan yang ketiga pengetahuan. Kalau pengetahuan itu ya otomatis yang namanya orang sekolah, yang namanya orang mondok itu kan sedang mencari ilmu, ya. Tapi keterampilan ini, ya, seperti halnya saya sendiri di sini kan di pesantren sudah dibekali beberapa keterampilan sampai saya membuka yang namanya kafe ini, ya. Kafe itu semuanya yang aktif di dalamnya, yang jadi pelayan dan yang memasak ini ya rata-rata itu dari santri. Bukan hanya itu saja, cara melayani masyarakat, cara melayani pembeli juga di sini diatur. Itu saya satu contohnya itu. Nah ini silahkan di Madrasah Aliyah itu dibentuk seperti itu sehingga nantinya akan menjadi orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu ya. Dan sementara yang sudah dijalankan ada apa belum? Yang sudah dijalankan sementara itu pembentukan karakter, gitu. Alhamdulillah, ya kita sudah banggalah. Iya. Yang kedua pengetahuan ada pengetahuan sifatnya umum, mapel, dan ditambah lagi adalah pelajaran kitab kuning, Pak. Insyaallah kemudian ada kegiatan-kegiatan yang
bisa menambah rohani kembali, yaitu kegiatan Rotibul Haddad dan pengajian taklim setiap hari Jumat. Untuk keterampilan memang walaupun agak masih terbatas, itu keterampilan bahasa Pak. Keterampilan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Memang kelihatannya agak sederhana, tapi di masyarakat sangat dibutuhkan ketika bekerja di luar negeri dan sebagainya. Ini baru sebatas itu. Ya. Dan kemarin kami juga bagian dari kurikulum Merdeka, kami dilatih untuk siswanya untuk bisa berkarya, dan kami juga melatih untuk kebetulan kami memberikan tugas kepada siswa untuk membuat kegiatan hasil karya berupa ini Pak, pasar ini, kegiatan pasar. Pasaran lah, apa istilahnya? Aduh, lupa kemarin. Iya, ada yang namanya pasar sekolah kan ada. Pasar sekolah. Intinya seperti itu kami. Jadi mulai sekarang memang hampir semua sekolah itu diarahkan, siswa-siswi diarahkan untuk mengembangkan keterampilan masing-masing sesuai dengan karakter anak itu Pak. Dan ini kita bertahap Pak. Insya Allah. Jadi itu perlu ya nanti untuk kedepannya ini keterampilan ya, keterampilan itu perlu ya, karena sementara ini banyak sekali anak-anak kita itu karena malesnya apa karena memang gurunya ya, yang namanya orang tani ya, saya itu sering menjumpai santri padahal dia itu anak orang tani. Tapi ditanya tentang tanaman, ini tanaman apa, itu nggak paham. Ya. Apalagi sudah kaitannya dengan peralatan pertanian, itu tidak paham. Jadi mereka itu kurang cenderung pada pertanian karena mereka itu punya anggapan kalau yang namanya tani, orang tani itu ya kaitannya macul, kaitannya babat itu ya. Padahal sebetulnya pertanian itu tidak seperti itu ya. Ya seperti kita pertanian, ada tanaman hias, ini juga pertanian ya. Ada tanaman-tanaman buah, itu juga pertanian. Sekarang ini kita lemah ya. Kalau bisa coba untuk Aliyah Darussalam itu diarahkan ke sana ya. Diarahkan ke sana, umpamanya kebetulan saya juga banyak tanah-tanah nganggur, umpamanya ada tanah seperempat hektar, coba dihadapi oleh Aliyah Darussalam untuk menggarap ini ya. Nanti hasilnya, nanti modalnya juga saya ikut bantu, nanti hasilnya untuk kepentingan Aliyah, itu silakan coba ya. Jadi biar mereka itu jangan hanya menganggap bahwa kalau jadi orang tani itu capek, kesel, ya karena kaitannya dengan pacul, kaitannya dengan cengkrong, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Dan ini betul-betul terjadi, ya, betul-betul terjadi. Nah, akhirnya, ya kita setelah pulang ke rumah itu, ya menjadi celaan masyarakat. Nake wong tani ora pinter apa-apa, orang arti singarane macul, orang arti singarane babat dan lain sebagainya. Itu coba diarahkan ke sana. Di samping itu ya, kalau tadi bahasa saya malah sangat mendukung. Hanya harus betul-betul dipraktekkan ya. Umpamanya kita belajar bahasa Arab ya. Bagaimana agar anak itu bisa ngomong bahasa Arab ya. Kita belajar bahasa Inggris ya agar bagaimana caranya mereka itu ya ada waktu untuk ngomong-ngomong bahasa Inggris, itu perlu ya. Bahkan sekarang yang sangat digemari lagi oleh masyarakat itu karena kaitannya dengan dunia perdagangan yang ada di luar Indonesia, ini yang banyak diminati itu bahasa Jepang
Ya, kalau bisa cari guru diterapkan bahasa Jepang. Ada lagi bahasa Mandarin. Itu coba ya. Jadi pokoknya keterampilan itu bahasa Arab tak karuan. Ya otomatis kalau di pesantren ya bahasa Arab itu ya untuk pekerjaan sehari-hari ya. Bahasa Inggris ini yang perlu ya. Dan kalau bisa ditambah bahasa Jepang dan bahasa Mandarin itu sangat diperlukan. Coba dibicarakan dengan para guru ya. Ya kita bayarlah. Nanti insya Allah kalau ada guru bahasa Jepang, guru bahasa Mandarin, yang kalau pamannya bayarannya itu harus mahal, insya Allah saya sebagai yayasan, sebagai orang tua itu akan ikut bantu. Ya. Jadi saya bangga, kalau kita udah pinter bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, kalau kita selesai dari pondok pesantren Darussalam, dari Aliyah Darussalam untuk kerja di luar negeri itu gampang. Ya. Minimal kalau pamannya pinter bahasa Arab, lari ke Mekah, ya, lari ke Madinah, di sana itu tidak hitung lagi ya. Bisa jadi mutawib ya, mutawib orang umroh, mutawib orang haji itu kalau menguasai bahasa. Jadi itu perlu itu dalam di Madrasah Aliyah Darussalam. Coba dibicarakan ya nanti. Insya Allah. Ya. Atau mungkin ada yang lain yang perlu disampaikan? Sebentar. Cukup. Ya. Oh ini insya Allah kalau memang ada dari yayasan sudah disediakan lahan, insya Allah nanti ke depan Ya. untuk praktek. Ya. Silahkan itu tanah ya, saya sediakan tanah untuk digarap ya, dan kemudian biar ngerti nanti kan mungkin ada guru yang bisa tani kan gurunya, atau mungkin ngundang guru pertanian ya nggak apa-apa ya, guru pertanian ya biar ngerti tani ya. Sekarang itu rata-rata anak kalau tamat Aliyah, tamat SMK, kepenginnya habis dari SMK, dari Aliyah itu ya kepenginnya kerja jadi nyambut gawe ning pabrik ya. Apalagi lingkungan kita ini sekarang kan banyak pabrik-pabrik ya. Itu nanti di situ, dan ya nyuwun sewu, saya sih tidak mencela, tapi kalau tamatan sekolah apalagi tamatan Aliyah kok kerja pabrik, ya sudah, ya paling hanya yang dipikiri duit, nggak mau mengamalkan ilmunya. Dan yang namanya pabrik sih bagaimana ya. Jadi kalau pabrik dari Korea, ya anak-anak itu hanya diperas tenaganya ya untuk kerja sekuat tenaga. Jadi melas, ya eman-eman. Jadi untuk mengamalkan ilmunya itu tidak bisa. Makanya saya sampai sekarang, kalau ada alumni dari Pondok Pesantren Darussalam, baik yang sekolah di Aliyah ataupun yang sekolah di SMK, kalau datang ke saya memberi kabar bahwa alhamdulillah saya sudah bisa kerja, kalau kerjanya ditanya kerja di pabrik, saya tidak begitu bangga. Tapi kalau ada orang ya tamatan dari sini kok saya bisa kerja, saya dagang ini, dagang itu, saya malah senang ya. Apalagi ditambah sorenya saya sambil mulang, itu saya malah senang. Tapi kalau hanya di pabrik itu saya malah merasa saya bimbing selama sekian tahun itu tidak ada gunanya, ya gunanya itu hanya di pabrik saja ya. Memang di pabrik itu gampang ya, jadi paling gampang cari duit, dan untuk memanfaatkan ijazah itu ya pabrik itu ya. Jadi tapi saya tidak bangga ya, makanya Pak Lutfi sebagai kepala Aliyah juga harus seperti itu. Jangan, kalau tadi betul namanya ada yang jadi pengawas di BUMN ya, itu baik ya. Ya mohon di support biar sekaligus memanfaatkan ilmunya. Ya.
Oke, sekian. Ini waktunya hampir habis. Nggih. Silakan, barangkali Pak Lutfi akan memberikan himbauan kepada masyarakat pada umumnya, ya karena ini kan yang melihat dan yang mendengar bukan hanya masyarakat Kabupaten Tegal, tapi masyarakat se-Indonesia, bahkan mungkin sedunia. Karena yang namanya YouTube itu kan diperhatikan, bisa dilihat oleh masyarakat sedunia. Barangkali ada himbauan, monggo, silakan. Terima kasih. Insya Allah sebentar lagi Madrasah Aliyah Darussalam akan membuka pendaftaran siswa baru yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 30 Mei 2024. Itu gelombang pertama. Kemudian gelombang 2 tanggal 5 sampai 20 Juli 2024. Monggo pada siswa-siswi yang baru lulus dari SMP atau Madrasah Sanawiyah atau program paket C, Pak. Program paket, Pak. Ya, Pak. Silakan untuk bisa mendaftar. Dengan syarat-syarat, ya mengisi formulir pendaftaran, kemudian fotokopi ijazah, fotokopi KK, fotokopi KTP orang tua, dan foto 3x4 2 lembar. Insya Allah akan mendapatkan fasilitas-fasilitas, diantaranya asrama pondok pesantren bagi siswa di luar daerah, kemudian gratis uang gedung, kemudian gratis seragam olahraga, kemudian gratis seragam batik, dan bebas biaya bagi yatim piatu, Pak. Dan untuk yatim piatu sejak berdiri, alhamdulillah, yatim piatu gratis. Kami beri fasilitas khusus. Dan insya Allah untuk tenaga pendidik dari Madrasah Aliyah Darussalam itu dari berbagai kalangan universitas, ya baik umum maupun agama, yaitu dari Universitas Al-Azhar Mesir, dari Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, dari Pondok Pesantren Safiyah Situbondo, Pondok Pesantren Api Kendal, dan pondok pesantren lain, dan universitas-universitas baik negeri swasta, baik universitas umum maupun universitas agama. Alhamdulillah. Ya, terus untuk Madrasah Aliyah ini menyediakan beasiswa bagi mereka-mereka yang berprestasi apa tidak? Belum, Pak, ya. Belum ya? Karena terserap untuk yang yatim piatu. Iya. Tapi untuk beasiswa ada bantuan dari kantor Departemen Agama. Iya. Jadi kalau bisa itu untuk Aliyah itu memberi beasiswa terhadap orang-orang yang berprestasi, prestasi mungkin ya kesenian, olahraga, ya, terus yang mungkin selama sekolah apa SMP apa MTS menjadi bintang kelas atau mendapatkan nilai yang pertama, itu menurut saya diberi prioritas tentang beasiswa, ya meskipun beasiswa itu tidak harus sekian tahun atau sekian bulan, ya bisa dengan beasiswa yang menurut kemampuan dari Aliyah itu perlu, ya karena ya namanya orang itu sama, ya kalau ada beasiswa itu ya sangat tertarik, ya ini mohon dibuatkan ya agar para masyarakat ya pada umumnya itu paham, enggak nanti ada yang mungkin punya juara pencaksilat, ya itu masuk ke Madrasah Aliyah, nanti ada beasiswa sekian bulan tidak bayar atau sekian tahun tidak bayar, itu perlu ya. Ya. Demikian ya. Ada tambahan ya? Cukup.
Ya. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas kekurangannya karena ini bulan Ramadan jadi kami nggak menyediakan teh atau kopi ya meskipun kita sekarang berada di kafe kopi ya, tapi tidak sempat untuk menyediakan karena ya bulan Ramadan. Demikian selamat berpuasa, mudah-mudahan Madrasah Aliyah Darussalam untuk tahun ajaran baru tahun 2024 pada saat sekarang ini nanti akan mendapatkan santri yang banyak dan berkualitas. Dan mudah-mudahan secara umum Madrasah Aliyah Darussalam ini akan semakin tambah maju, semakin berkembang. Terima kasih. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.